Pemirsa, untuk informasi terkini seputar banjir bandang di wilayah Padang Panjang saat ini sudah tersambung bersama kami ada jurnalis Metro TV Fraser. Kemudian nanti ada rekan jurnalis Metro TV Insan Suwardi di Tapanuli Utara. Saya mau ke Fraser terlebih dahulu. Fraser, selamat siang Fraser. Jadi bagaimana perkembangan terkini di banjir bandang Kota Padang Panjang? Ya, Valen, saat ini kondisi di Padang Panjang, sejumlah korban yang kemarin terjebak di jembatan sekarang sudah mulai berdatangan ke kota utama ini. Foto tempat kelurahan wilayah yang bawah ada 10 orang korban yang semalam berada di lokasi dan baru siang ini berhasil dievakuasi oleh tim relawan ikut di lokasi kakak. Fraser, Anda bisa dengar suara saya? Fraser, boleh Anda ceritakan jadi bagaimana yang sudah disalurkan ke sana soal bantuan logistik yang ada di belakang Anda tadi? Ya, saat ini di belakang saya ini adalah keramaian warga-warga yang baru saja datang. Mereka adalah dievakuasi oleh tim BPBD dan relawan lainnya yang tadi pagi berhasil melewati titik longsor tersebut. Nah, titik longsor itu baru bisa disisir dengan menggunakan jalan kaki dan mereka pinggir jalan, pinggir titik itulah mereka berjalan untuk selanjutnya menuju ke posko ini. Karena di balik jembatan itu tidak terdapat posko, cuma ada satu rumah dan selama satu malam tadi para korban itu bertahan di lokasi tersebut dan tidak makan makanan sama sekali. Dan tim relawan baru bisa menembus titik longsor itu adalah pagi ini atau siang ini, dan itu hanya bisa dilewati dengan jalan kaki. Dan untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 itu belum bisa dilewati. Dan seluruh korban yang terjebak di balik tanah longsor atau banjir bandang tersebut sekarang sudah dievakuasi ke posko korban bencana ini, dan umumnya mereka langsung diberikan baju-baju hangat yang baru karena dalam kondisi basah. Kemudian apa proses evakuasinya, bagaimana di sana? Evakuasi yang dilakukan, kemudian pencarian korban yang masih hilang dilaporkan, Fraser? Ya, proses evakuasi saat ini masih menggunakan alat berat. Kemarin hanya satu dan hari ini sudah datang satu lagi alat berat untuk mengevakuasi material-material longsor berupa bebatuan besar dan tanah lumpur. Nah, selain dua alat berat, lokasi ini juga menggunakan penyemprotan dengan menggunakan air yang dari damkar setempat. Nah, ini adalah untuk membuka percepatan akses jalan menuju kayu tanam atau Kota Padang. Nah, namun sejauh ini kendaraan tetap belum bisa melewati karena banyaknya material longsor atau material banjir bandang yang menimbun badan jalan di kedua jembatan tersebut. Nah, dua jembatan atau disebut jembatan kemar ini salah satunya juga cukup berbahaya karena kondisi fondasi di jembatan tersebut juga sudah terkikis oleh air bah yang datang pada Kamis siang. Studio. Oke, Fraser, kemudian saat ini bagaimana cuaca di sana? Karena yang dikhawatirkan adalah hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama yang menyebabkan bencana ini terus terjadi. Bagaimana hari ini? Ya, dari kemarin saat saya mengambil gambar sampai saat ini di posko ini Kota Padang Panjang tetap diguyuri oleh hujan yang dengan intensitas tinggi. Bahkan malam tadi saya menginap di dekat posko sini, hujan dan badai dengan angin yang cukup kencang juga terjadi di daerah Kota Padang Panjang ini. Nah, Kota Padang Panjang ini sendiri selain dikenal di Sumatera Barat kota hujan, namun intensitas hujan dengan bencana yang sedang terjadi saat ini menimbulkan peningkatan yang sangat signifikan bagi warga Kota Padang Panjang. Biasanya hujannya hari naik dan rintik-rintik, dan saat ini hujannya adalah cukup deras, dan sehingga sejumlah sungai di Kota Padang Panjang ini kondisi airnya meluap.
Dan malam tadi juga kita sempat berjalan-jalan di Kota Padang Panjang ini, terdapat 8 posko yang telah disediakan oleh pemerintah daerah Kota Padang Panjang, dan 8 posko itu dihuni oleh seluruh warga yang rumahnya berada di pelataran sungai atau di tebing-tebing yang dianggap curam dan berbahaya bagi keselamatan warga. Nah, 8 posko itu tersebar di 3 kecamatan yang ada di Kota Padang Panjang. Posko terbesar itu terletak uh, di Gedung Sapi, Hall Sapi Marit, dan itu terdapat 290 kakak yang mengungsi di lokasi tersebut. Dan sementara di posko tempat saya ini hanya spesial bagi keluarga yang tinggal di titik lokasi jembatan kembar atau batas Kota Padang Panjang. Dan ini malam tadi tercatat 68 pengungsi, dan pada siang ini jumlah pengungsi jauh meningkat karena pengungsi yang selamat di bawah tadi malam itu siang ini dievakuasi ke lokasi posko korban di kantor kelurahan Silayang Bawah ini. Baik, Anne Fraser, nanti saya akan update lagi pada Anda soal situasi terkini di Padang Panjang, Sumatera Barat. Saat ini pemirsa, kita akan lihat bagaimana situasi terkini di Langkat, Sumatera Utara. Sudah ada rekan Insan Suwardi di sana. Insan, selamat siang. Jadi bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat siang Valen dan juga pemirsa, kami sampaikan langsung dari Bandara Udara Silangit yang berada di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, di mana kami laporkan terkait dengan update penanganan kebencanaan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama dengan sejumlah instansi dan juga pemerintah daerah. Saat ini kami berada cukup dekat dari jarak apron bandara, dan baru saja saya lihatkan kepada Anda satu pesawat kecil sudah tiba untuk bersiap kembali mengangkut logistik yang telah dipersiapkan oleh BNPB ke sejumlah titik. Setidaknya kami mendapatkan informasi dari Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, dalam beberapa hari kemarin telah dilakukan penyaluran bantuan logistik lewat jalur udara dengan memanfaatkan pesawat tersebut. Mengingat sejumlah titik di kawasan Sumatera Utara yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor, seluruh akses jalur daratnya masih terputus, sehingga penyaluran bantuan logistik via jalur darat ini masih terkendala, dan penyaluran menggunakan pesawat ini menjadi satu-satunya akses yang masih bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini. Setidaknya Valen, tadi kami juga melihat lewat pesawat yang berada di kanannya yang berukuran lebih besar, pesawat kargo yang telah membawa bantuan logistik dari BNPB, terdiri atas beberapa paket logistik. Kami sampaikan ada dari sembako seperti makanan siap saji, ada juga tenda-tenda pengungsian, lalu ada juga velbed untuk tempat tidur, selimut, pompa Alkon atau yang biasa mereka sebut sebagai pompa penghisap air, lalu ada juga genset, dan juga beberapa perlengkapan lainnya untuk nanti dikirimkan ke sejumlah titik terdampak bencana yang berada di kawasan Sumatera Utara. Nah, kalau kita juga kembali mengingat terkait dari hasil rapat koordinasi tingkat menteri yang telah dilakukan kemarin antara Kepala BNPB dan juga Menko PMK Pratikno, mendapatkan hasil bahwa bencana yang terjadi di 3 provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Provinsi Aceh menjadi fokus utama pemerintah untuk bisa cepat menyalurkan seluruh bantuan logistik, terutama kepada titik-titik yang terisolir. Sehingga saat ini Kepala BNPB bersama dengan sejumlah instansi tengah menggelar rapat koordinasi secara tertutup yang berada di kawasan Bandara Silangit, yang juga bandara ini menjadi pusat gudang logistik untuk penanganan kebencanaan di kawasan Sumatera Utara. Kami mendengarkan sejumlah kabar ataupun dinamika di mana Kepala BNPB masih melihat ataupun memetakan terkait dengan rencananya untuk bisa meninjau langsung ke salah satu titik yang masih terisolir seperti di kawasan Sibolga. Namun masih melihat berbagai pertimbangan terkait dengan faktor cuaca dan juga berbagai kendala lainnya, sehingga harapannya nanti seluruh langkah yang akan diambil oleh BNPB dan juga pemerintah akan menghasilkan langkah yang tepat, cepat, dan juga strategis untuk bisa memastikan seluruh bantuan logistik tetap tersalurkan. Begitu pula pemerintah tetap hadir di tengah-tengah masyarakat yang saat ini masih terdampak, khususnya di beberapa pengungsian.
Dan kami juga mendapatkan informasi dari Kepala BNPB juga di mana bantuan logistik yang paling diutamakan saat ini dibutuhkan oleh masyarakat terdampak adalah bantuan bahan pangan dan juga pakaian. Sehingga tadi kami lihat dari beberapa bantuan logistik yang ada di belakang saya ini lebih didominasi ada juga seperti paket hygiene kit, pakaian sembako makanan siap saji, obat-obatan. Namun ada juga beberapa paket perlengkapan yang berukuran besar seperti yang tadi sudah saya sampaikan untuk membangun posko-posko pengungsian sementara agar pelayanan pasca kebencanaan ini bisa berjalan dengan baik. Meski kondisinya saat ini memang tantangan terkait dengan cuaca yang masih menghalangi, lalu juga akses yang juga terputus, kendala komunikasi dan listrik yang masih padam ini menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah. Valen. Insan, kemudian saat ini apa pemetaan kendala yang sudah dilakukan di sana oleh BNPB untuk distribusi bantuan dan juga evakuasi warga di sana? Ya, Valen, terkait dengan langkah untuk mempercepat penyelesaian masalah yang terjadi, seperti tadi saya sampaikan adanya sejumlah titik akses yang terputus. Kami kemarin sempat mendatangi salah satu kawasan yang berada di Kecamatan Adian Koting, Desa Sibalanga, di mana kami melihat secara langsung bersama dengan Letnan Jenderal TNI Soeharyanto. Satu jalan akses utama ini tertutup oleh timbunan material longsor. Dan kami juga melihat adanya antrian mobil-mobil warga yang sempat terhenti karena tidak bisa lewat. Beberapa kami dengar mengaku sudah menunggu di kawasan tersebut kurang lebih hingga 1 dalam 2 hari ke belakang. Namun kami juga melihat secara langsung di mana pemerintah terus bergerak cepat dan bersinergi menerjunkan alat-alat berat untuk bisa membuka material-material yang menutup lahan jalan sehingga nantinya mobil-mobil berukuran besar ini bisa melewati akses ini untuk masuk ke beberapa titik selanjutnya. Karena kami mendengar memang dari Kecamatan Adian Koting sampai dengan Sibolga, ini masih ada beberapa titik yang tertutup selanjutnya. Sehingga kalau kami melansir keterangan dari Kepala BNPB, dalam 1-2 hari ini akan memfokuskan pada pembukaan akses darat sebagai salah satu problem solving yang harus diselesaikan pemerintah dalam waktu dekat, sehingga seluruh bantuan logistik dari beberapa titik posko distribusi ataupun gudang logistik ini bisa menyalurkan bantuan via darat dengan cepat. Dari Sumatera Utara ini tidak hanya di Bandar Udara Silangit, namun dari Bandar Udara Pinang Sore ini juga dipilih sebagai salah satu gudang logistik untuk menyimpan seluruh bantuan logistik yang nantinya akan disalurkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir dan juga tanah longsor. Tidak hanya itu, tadi juga disampaikan juga di mana untuk penyelesaian dari akses-akses komunikasi yang terputus, kami juga mendapatkan data di mana untuk penerbangan di tahap 2 penyaluran bantuan logistik, kami lihat dari daftar bantuan logistik yang disampaikan, salah satunya ada alat Starlink yang digunakan untuk upaya memudahkan ataupun membuka akses komunikasi yang memang terputus. Ini menjadi salah satu kendala utama juga bagi kami awak media terkait dengan update data terbaru karena komunikasi yang masih terputus sampai dengan saat ini. Baik, Valen. Insan Suwardi, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Sebelumnya pemirsa ada rekan Fraser dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.